Matahari pagi perlahan muncul dari balik pepohonan, menyinari desa sederhana yang masih diselimuti udara sejuk. Di halaman rumahnya yang sederhana, Pak Dalipin berdiri dengan wajah penuh harapan. Di belakang rumahnya berdiri sebuah kandang ayam buatan sendiri, dindingnya dari bambu yang diikat dengan tali seadanya, atapnya dari seng yang sudah tampak usang meski baru dipasang beberapa bulan lalu. Dari dalam kandang terdengar suara ayam yang berkokok dan berkeletak, menandai awal dari hari baru. Pak Dalipin menatap kandang itu dengan sorot mata penuh tekad. Inilah awalnya, gumamnya lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia baru saja memulai usaha beternak ayam petelur, sebuah mimpi yang sudah lama ia simpan dalam hati. Selama ini ia hanya bekerja serabutan, dari menggarap sawah orang lain hingga membantu di pasar desa. Penghasilan tak menentu membuat keluarganya sering hidup pas-pasan. Ia ingin mengubah nasib dengan jalan baru, beternak ayam petelur. Di dalam kandang, jumlah ayam tidak banyak, hanya sekitar 30 ekor. Semuanya ia beli dengan hasil tabungan dan sedikit pinjaman dari kerabat. Baginya, jumlah itu sudah cukup untuk memulai. Meski ayam-ayam itu belum bertelur banyak, ia yakin dari jumlah kecil inilah akan lahir kesuksesan yang lebih besar. Sumi, istrinya, muncul membawa teko berisi teh panas. Senyumnya lembut, meski wajahnya tampak lelah. "Pak, sarapan dulu. Nanti ayam-ayamnya juga bisa diurus setelah itu," katanya pelan. Pak Dalipin menggeleng, tangannya masih sibuk merapikan wadah pakan. "Nanti saja, Mi. Aku mau pastikan ayam-ayam ini makan cukup. Kalau mereka sehat, hasil telurnya juga bagus." Sumi menghela napas, lalu duduk di kursi bambu di samping kandang. Ia tahu suaminya keras kepala. Sejak memutuskan membuka usaha ayam petelur, Pak Dalipin bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun paling pagi, tidur paling malam, seolah seluruh hidupnya kini berputar di sekitar kandang ayam itu. Tak lama kemudian, Jono, anak mereka yang berusia 12 tahun, datang sambil membawa ember kecil. "Ayah, aku bantu." "Ya," katanya bersemangat. Anak itu selalu senang membantu, meski tubuhnya masih kecil. Ia menuangkan air ke dalam wadah minum ayam, lalu menyalami ayam-ayam dengan polosnya. "Ayo bertelur banyak, biar ayah senang," ucapnya sambil tertawa kecil. Pak Dalipin tersenyum melihat tingkah anaknya. "Heh, kamu ini. Ayam juga perlu dirawat, bukan cuma disuruh-suruh. Jangan lupa kasih sayang, Jo," ujarnya, lalu mengacak rambut anaknya dengan penuh kasih. Pagi itu berlangsung seperti rutinitas sederhana. Memberi makan, memeriksa kandang, mengumpulkan telur yang sedikit jumlahnya, lalu membersihkan sisa kotoran. Dari puluhan ayam, hanya belasan yang bertelur. Jumlahnya tak banyak, hanya cukup untuk dijual kepada beberapa tetangga dekat. Keuntungan yang didapat bahkan lebih kecil dari ongkos pakan yang dikeluarkan. Namun, semangat Pak Dalipin tidak padam. "Namanya juga awal," katanya pada Sumi saat mereka menghitung hasil telur di meja dapur. "Kalau sabar, nanti hasilnya besar. Aku yakin." Sumi menatap suaminya dengan mata penuh keyakinan. Ia tahu hidup mereka serba sulit, tapi ia percaya pada tekad suaminya. "Aku percaya, Pak. Yang penting kita ikhlas berusaha. Rezeki pasti ada jalannya." Tetangga yang lewat sesekali menengok ke arah rumah mereka. Beberapa memuji semangat Pak Dalipin, namun ada juga yang mencibir, menganggap usahanya hanya buang-buang waktu. Tapi Dalipin tak peduli. Ia sudah mantap dengan jalannya. Sore hari, setelah semua pekerjaan kandang selesai, Pak Dalipin duduk di beranda rumah. Angin desa yang sejuk menyapu wajahnya, membawa aroma sawah dan tanah basah. Ia memandang ke langit yang mulai berubah warna keemasan. Dalam hatinya ia berkata, "Aku harus berhasil. Demi keluargaku. Demi masa depan Jono." Walau hasil masih jauh dari harapan, ia merasa hari-hari itu penuh semangat baru.
Kandang ayam sederhana di belakang rumah menjadi simbol mimpi yang ia perjuangkan. Ia tidak tahu bahwa di balik mimpi itu, ada jalan gelap yang suatu saat akan menghantui hidupnya. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin percaya bahwa kerja keras dan doa akan membawa keberhasilan. Dengan semangat itu, Pak Dalipin menutup hari pertama usahanya, berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Pak Dalipin memulai usaha ternak ayam petelurnya. Pagi itu, suasana desa masih sama seperti biasa. Udara segar bercampur aroma tanah lembab, suara burung berkicau dari pepohonan, dan gelegak aktivitas warga yang mulai berangkat ke sawah atau pasar. Namun, bagi Pak Dalipin, hari-hari itu terasa berbeda. Ia kini punya rutinitas baru yang menuntut perhatian penuh, merawat ayam-ayam yang menjadi tumpuan harapannya. Kandang ayam di belakang rumahnya kini terlihat lebih teratur. Pak Dalipin sudah menambahkan beberapa wadah pakan dari bekas ember plastik. Juga membuat rak sederhana untuk menaruh telur hasil panen. Meski begitu, jumlah ayamnya masih puluhan ekor. Ia memang berusaha keras merawat mereka, memberi makan tepat waktu, membersihkan kandang tiap hari, bahkan berbicara dengan ayam-ayam seolah mereka bisa mendengar semangatnya. Pagi itu, Dalipin berjalan sambil membawa keranjang bambu kecil. Ia mulai memunguti telur yang ada di dalam kandang. Setelah memeriksa satu persatu, ia menghela napas. Hanya belasan butir telur yang terkumpul. Hanya segini lagi, gumamnya lirih. Telur-telur itu ia bawa ke dapur. Sumi, istrinya, sudah menyiapkan meja dengan selembar kain lusuh untuk alas. Ia menghitung jumlahnya dengan tenang, berbeda dengan suaminya yang tampak kecewa. Cukup untuk beberapa orang tetangga. Sisanya bisa buat kita sendiri, ujarnya mencoba memberi semangat. Dalipin duduk di kursi kayu, menunduk. Aku kira setelah beberapa bulan ini, hasilnya akan lebih banyak. Tapi nyatanya, tetap saja tak sebanding dengan biaya pakan. Rasanya aku hanya kerja keras, tapi hasilnya tak seberapa. Sumi tersenyum sabar, lalu menuangkan teh panas ke dalam gelas. Usaha itu butuh waktu, Pak. Tidak bisa langsung besar. Lihatlah, ayam-ayamnya sehat, kandang juga terawat. Itu sudah tanda baik. Jangan buru-buru putus asa. Mendengar kata-kata istrinya, Dalipin terdiam. Hatinya memang gelisah, tetapi ia tahu Sumi tidak pernah salah dalam memberi nasihat. Meski demikian, rasa kecewa tetap menghantui. Baginya, hidup pas-pasan adalah sesuatu yang ingin ia tinggalkan, bukan jalani lagi. Siang itu, beberapa tetangga datang. Ibu Warsini, salah satu langganan, mengetuk pintu rumah. Bu Sumi, ada telur, kan? Saya butuh 1/2 kilo saja. Sumi segera mengambil beberapa butir telur dari meja, menimbangnya dengan timbangan sederhana. Ada, Bu, tapi tidak banyak. Kami simpan sebagian untuk kebutuhan sendiri. Ibu Warsini tersenyum, membayar dengan uang receh yang sudah disiapkan. Enggak apa-apa, yang penting ada. Anak-anak saya suka makan telur goreng. Setelah pembeli itu pergi, Dalipin hanya bisa menatap hasil penjualan yang sangat kecil. Bayangkan, Mi, kita kerja dari pagi sampai sore, tapi hasilnya hanya cukup untuk beli beras dan sedikit sayur. Bagaimana kita bisa maju kalau begini terus? Sumi menatapnya lembut. Rezeki itu tidak bisa dipaksa, Pak. Kita jalani dulu. Kalau kita terus berusaha, Tuhan pasti lihat. Tetangga lain juga datang, tapi jumlah permintaan sama-sama kecil. Ada yang hanya membeli 2 butir, ada yang 3 butir. Jumlah itu tentu saja tidak memberi keuntungan berarti. Pak Dalipin merasa seperti hanya menjadi penjual kecil-kecilan, bukan pengusaha ternak seperti yang ia bayangkan. Sore menjelang, Dalipin duduk di kursi bambu di samping kandang. Ia memandang ayam-ayamnya yang sibuk mencari makan. Beberapa terlihat lemas, sebagian lain berkokok tanpa henti. Ayam-ayam ini memang bekerja,
Tapi hasilnya terlalu sedikit. Sampai kapan aku harus begini? Bisiknya. Jono, anaknya, datang dengan wajah penuh keringat setelah bermain dengan teman-teman. Ia melihat ayahnya termenung. Ayah, jangan sedih. Aku tadi cerita ke teman kalau kita punya banyak ayam. Mereka kagum. Katanya, aku hebat karena punya kandang sendiri. Ucapan polos itu membuat hati Dalipin sedikit hangat. Namun, ia tetap memikirkan kenyataan yang ada. Anakku bangga, tapi aku sendiri merasa kecil, pikirnya. Malam itu, setelah makan sederhana dengan lauk sayur bening dan sebutir telur yang dibagi bertiga, Dalipin kembali merenung. Ia memandang wajah Sumi dan Jono. Mereka berdua tampak puas meski dengan hidangan seadanya. Sumi bahkan sempat berkata, asal kita bersama, itu sudah cukup. Namun, Dalipin merasa berbeda. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam kekurangan. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, lebih layak. Kekecewaan terhadap hasil ternak yang pas-pasan itu semakin menumpuk dalam hatinya. Ia berbaring di tikar, menatap langit-langit rumah. Pikiran terus berputar. Apakah benar beternak ayam bisa membawa keluarga mereka keluar dari kesulitan? Atau hanya mimpi kosong yang akan berakhir dengan kegagalan? Di tengah kegelisahannya, ia berusaha memejamkan mata. Dalam hati ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan berhenti di sini. Aku harus menemukan cara agar usaha ini benar-benar berhasil. Tahun berganti, desa kecil tempat Pak Dalipin tinggal mulai ikut merasakan perubahan zaman. Tahun 2006 menjadi masa yang penuh gejolak. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, termasuk pakan ayam yang kini menjadi inti dari usahanya. Suasana pasar desa yang biasanya ramai dengan canda dan tawar-menawar, kini dipenuhi keluhan para pedagang dan pembeli. Di pagi hari, Dalipin melangkah ke pasar dengan langkah berat. Keranjang kosong ia bawa, niatnya membeli pakan untuk ayam-ayamnya. Namun begitu tiba di kios langganannya, ia tertegun mendengar kabar. Pak Dalipin, sapa seorang pemasok dengan wajah serius, harga pakan naik lagi. Sekarung sekarang 150.000. Itu pun kalau Bapak masih mau ambil sekarang, karena stok mulai terbatas. Dalipin mengernyit, wajahnya menegang. Naik lagi, bulan lalu masih 120.000. Kenapa bisa begini? Pemasok menghela napas panjang. Bahan baku jagung dan kedelai di kota besar harganya ikut naik. Jadi, semua pemasok terpaksa menaikkan harga. Saya sendiri kesulitan, Pak. Banyak peternak sudah mengeluh. Dalipin terdiam. Tangannya menggenggam erat keranjang kosong. Ia tahu tanpa pakan, ayam-ayamnya bisa kelaparan, produktivitas turun, bahkan mati. Namun, harga yang kian menanjak jelas membuat kantongnya semakin tipis. Ia akhirnya membeli satu karung dengan uang pas yang sudah dipisahkan dari dompet lusuhnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya penuh resah. Bagaimana kalau harga naik lagi? Bagaimana kalau aku tidak bisa beli bulan depan? Sesampainya di rumah, Sumi menyambut dengan wajah cemas. Pak, ayam di kandang beberapa kelihatan lesu. Ada yang tidak mau makan sejak tadi pagi. Dalipin segera menuju kandang. Benar saja, beberapa ayam tampak mengkerut di sudut kandang, bulu kusam, mata sayu. Ada juga yang mengeluarkan suara parau, tidak bersemangat. Satu ekor ayam bahkan sudah tergeletak kaku, mati mendadak. Ia memegang kepala ayam itu dengan wajah pucat. Satu mati lagi. Kalau begini terus, habislah semua. Hari demi hari, kondisi kandang semakin buruk. Meski Dalipin berusaha menambah pakan dan membersihkan kandang, banyak ayam tetap jatuh sakit. Suara ayam berkokok yang dulu ramai kini berubah menjadi lenguhan lemah yang menyayat hati. Jumlah telur yang dihasilkan pun menurun drastis. Hanya segelintir butir setiap harinya, tak cukup untuk menutup biaya. Hutang kepada pemasok pakan pun mulai menumpuk. Dalipin sering datang ke kios tanpa membawa cukup uang. Pak,
Tolong beri saya waktu. Nanti setelah panen telur lebih banyak, saya bayar semuanya, katanya dengan nada memohon. Pemasok menggeleng dengan wajah berat. Saya juga tertekan, Pak Dalipin. Banyak peternak menunggak. Tapi kalau semua begitu, saya sendiri bisa rugi besar. Saya percaya sama Bapak, tapi jangan terlalu lama. Setiap kali pulang dari pasar, Dalipin merasa dadanya semakin sesak. Ia mulai menghindari pandangan orang-orang, takut ditanya soal hutang. Beberapa kali, ia bahkan harus menghindar dari pemasok yang menagih dengan suara lantang. Di rumah, Sumi berusaha tetap sabar. Ia menenangkan suaminya dengan kata-kata lembut. Pak, jangan dipikir terlalu berat. Kita masih bisa makan dari hasil kebun. Kalau rezeki kita belum lewat ayam, pasti ada jalan lain. Namun, Dalipin sudah terlalu terhimpit. Malam-malamnya diisi dengan renungan panjang di samping kandang ayam. Ia menatap deretan ayam yang makin kurus, bulu rontok, dan suara lemah yang membuat hatinya perih. Kenapa begini? Bukannya semakin maju, malah makin jatuh. Usaha ini seperti menjerat leherku sendiri, bisiknya lirih. Kadang ia menendang tanah dengan kesal, kadang duduk terdiam berjam-jam tanpa kata. Sumi yang melihatnya hanya bisa menghela napas panjang, tahu bahwa beban itu terlalu berat dipikul seorang diri. Desa pun mulai memperbincangkan kondisi kandang ayam Dalipin. Beberapa tetangga berbisik saat bertemu di jalan. Ayam-ayam Dalipin banyak yang mati. Kasihan, padahal dulu sempat lancar. Yang lain menimpali, kalau hutang makin menumpuk, bisa-bisa dia terpaksa menjual kandang. Ucapan itu sampai ke telinga Dalipin, membuatnya semakin tertekan. Ia merasa dunia seakan berbalik arah, menjauh dari harapannya. Suatu malam, hujan turun deras. Air menetes dari atap seng kandang, lantai tanah berubah becek. Dalipin berdiri di dalam kandang, memandang ayam-ayamnya yang berdesakan mencari tempat kering. Suara hujan bercampur bau menyengat dari kotoran ayam yang tergenang. Dalam remang cahaya lampu minyak, ia melihat seekor ayam jatuh lemas, lalu tak bergerak lagi. Air matanya jatuh tanpa disadari. Aku sudah berjuang, tapi mengapa malah begini? Apakah usaha ini benar-benar jalan yang salah? Di luar kandang, Sumi memanggil lembut. Pak, ayo masuk. Jangan terlalu larut di situ. Kau masih punya aku, masih punya Jono. Jangan habiskan tenaga hanya untuk meratap. Dalipin tidak menjawab. Ia hanya menatap ayam-ayamnya dengan tatapan kosong, seolah mencari jawaban yang tak pernah datang. Malam itu menjadi awal kegelisahan yang lebih dalam. Ia tahu, bila keadaan tak segera berubah, usahanya akan hancur, dan hutang menenggelamkan seluruh keluarganya. Malam itu, rumah Pak Dalipin diselimuti suasana muram. Angin berembus pelan, menembus celah-celah dinding papan rumah yang sudah mulai rapuh. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup, menebarkan cahaya kuning temaram yang membuat bayangan di dinding tampak goyah. Sumi duduk diam sambil menjahit baju anaknya, sementara Dalipin sudah sejak sore betah duduk di kursi bambu dekat kandang ayam, tak bergeming. Beberapa minggu terakhir, ia semakin jarang berbicara. Tatapannya kosong, seperti menembus gelap malam. Kandang ayam yang dulu ia rawat penuh semangat, kini hanya jadi tempatnya melamun. Ia duduk di sana, mendengarkan suara ayam yang sesekali berkokok lemah. Bulu ayam berhamburan di lantai tanah yang lembab, mengingatkan bahwa jumlah ternaknya makin berkurang. Dari dalam rumah, Sumi memandang ke arah suaminya dengan mata khawatir. Ia tahu, Dalipin semakin terhimpit oleh kenyataan. Hutang pakan belum juga lunas, hasil panen telur makin sedikit, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Berkali-kali ia berusaha mengajak bicara, tapi Dalipin selalu menjawab singkat atau malah diam saja. Di desa, kabar tentang kondisi usahanya sudah menyebar. Siang tadi, Sumi mendengar sendiri beberapa tetangga berbisik saat ia melintas di jalan setapak. Kasihan, Dalipin sebentar lagi bangkrut.
Iya, ayamnya banyak yang mati. Katanya hutangnya ke pemasok menumpuk. Ada juga yang dengan nada setengah mengejek berkata, itulah, terlalu percaya diri. Baru punya sedikit ayam sudah merasa bisa jadi juragan. Ucapan itu menusuk hati Sumi, tapi ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan dengan menanggapi gosip. Namun ia tahu, kalau Dalipin sampai mendengar langsung, hatinya pasti kian hancur. Malam semakin larut. Sumi akhirnya memberanikan diri keluar rumah, mendekati suaminya yang masih duduk membisu. Angin malam membuat rambutnya sedikit berantakan, kain jarit yang ia kenakan berkibar pelan. Ia duduk di samping Dalipin, mencoba mengawali percakapan. Pak, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu ada waktunya. Kalau sekarang sulit, nanti pasti ada jalan. Dalipin menghela napas panjang, suaranya berat. Aku sudah berusaha, Mi. Setiap hari bangun pagi, memberi makan, membersihkan kandang, menjual telur. Tapi apa hasilnya? Hutang makin menumpuk. Ayam-ayamku malah banyak yang mati. Aku ini suami macam apa, kalau hanya bisa menyeret keluarga ke dalam kesusahan? Sumi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara begitu. Aku tahu kau sudah berusaha. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau jangan menyerah. Namun Dalipin menggeleng lemah. Aku merasa gagal. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat usaha ini berhasil. Aku ingin kau dan Jono hidup lebih baik, bukan begini, terjebak dalam hutang, makan seadanya, mendengar omongan tetangga yang menertawakan. Kesunyian kembali menyelimuti keduanya. Suara jangkrik terdengar dari kebun belakang, bersaing dengan sesekali suara ayam batuk kecil dari kandang. Dalipin menunduk, tangannya menggenggam lutut, tubuhnya gemetar menahan amarah bercampur kecewa. Kalau aku menyerah, lalu apa yang tersisa? Katanya lirih, hampir tak terdengar. Sawah kita sudah digadai. Tabungan habis. Yang tersisa hanya kandang ayam ini, tapi justru inilah yang menjeratku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Sumi menepuk pelan punggung suaminya, berharap sentuhan sederhana itu bisa sedikit meredakan gejolak batin. Namun ia tahu, luka dalam hati Dalipin tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Malam itu, ia hanya bisa mendampingi, duduk dalam diam, meski hatinya sendiri juga dipenuhi rasa takut akan masa depan. Di sisi lain desa, gosip tentang mereka makin menjadi bahan obrolan. Orang-orang mulai menaruh jarak, tidak banyak lagi yang mau membeli telur dari Dalipin. Beberapa dengan sengaja memilih membeli dari pedagang lain, seolah usaha Dalipin sudah dianggap tidak layak. Bisik-bisik itu menambah luka yang semakin dalam di hati seorang peternak yang dulu penuh mimpi. Menjelang tengah malam, Dalipin masih duduk di depan kandang. Sumi sudah masuk rumah lebih dulu, meski hatinya enggan meninggalkan suaminya sendirian. Dalam gelap, Dalipin menatap ayam-ayamnya yang sebagian besar tidur dengan sayap terkulai. Ia merasa seolah mereka pun tidak lagi menjadi sumber harapan, melainkan bayangan kegagalan yang terus menghantuinya. Air matanya menetes untuk pertama kali sejak ia memulai usaha itu. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tuhan, apa aku sudah salah langkah? Atau memang aku ditakdirkan untuk gagal? Suara hatinya bergema dalam sepi. Tidak ada jawaban, hanya desau angin malam yang masuk lewat celah-celah bambu kandang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Dalipin benar-benar tenggelam dalam rasa putus asa. Ia merasa dunia semakin menutup diri, meninggalkannya sendirian dalam jurang kegagalan. Ia tidak tahu, ke depan ada jalan gelap lain yang akan membawanya keluar dari kebuntuan, jalan yang kelak menuntut harga yang lebih besar dari sekadar usaha dan keringat. Sore menjelang malam, langit di atas desa tampak muram, awan kelabu menggantung rendah seakan menekan bumi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah bercampur bau kotoran ayam dari kandang. Pak Dalipin duduk seorang diri di kursi bambu dekat kandang,
Matanya menatap kosong ke arah tanah yang becek. Hatinya penuh kegelisahan, pikirannya dipenuhi hutang dan kegagalan. Suara ayam yang lemah menjadi latar kesunyian. Sesekali terdengar kokok serak, membuat suasana makin terasa menyedihkan. Dalipin mengusap wajahnya, lalu mendesah berat. Apa gunanya semua kerja keras ini kalau akhirnya aku tetap kalah? Gumamnya lirih. Saat ia larut dalam pikiran, tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah jalan setapak. Langkah itu berat, pelan, tapi jelas mendekat. Dalipin mengangkat kepala. Di bawah cahaya senja yang hampir padam, tampak sosok pria tua berjalan dengan tongkat kayu. Pakaiannya serba hitam, rambutnya panjang beruban, wajahnya tirus dengan tatapan mata yang tajam. Pria itu berhenti di depan kandang. Suaranya serak namun tegas ketika berkata, "Aku sudah lama memperhatikanmu, Dalipin." Dalipin tersentak, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau? Kenapa tahu namaku?" Pria tua itu tersenyum samar, senyumnya dingin. "Aku hanya orang yang sering melintasi desa ini. Tapi mataku melihat lebih dari orang biasa. Aku tahu kau sedang terpuruk. Ayam-ayammu sakit, hutang menumpuk, usahamu diambang kehancuran." Dalipin berdiri, setengah marah, setengah takut. "Kau menguntitku? Apa maksudmu datang ke sini?" "Tenanglah," ucap pria itu, sambil mengetukkan tongkat ke tanah. "Aku tidak berniat jahat. Justru aku ingin menolongmu. Aku tahu jalan agar ayam-ayam ini kembali sehat, bertelur banyak, dan usahamu berjaya." Dalipin terdiam. Kata-kata itu seperti menyentuh luka hatinya yang paling dalam. "Kau bisa menolongku?" tanyanya ragu. Pria tua itu mendekat, sorot matanya menembus seakan membaca isi hati. "Ya, tapi jalan yang kutawarkan bukan jalan biasa. Ini jalan yang hanya dipilih orang yang berani. Jalan pesugihan." Hening sejenak. Angin malam bertiup lebih dingin, membuat bulu kuduk Dalipin meremang. Kata "pesugihan" bergema di telinganya, menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran. Aku tidak mengerti," kata Dalipin terbata. Pria itu duduk di bangku kayu dekatnya, tanpa diminta. "Pesugihan adalah perjanjian. Kau beri tumbal, sebagai gantinya kau mendapat rezeki yang berlipat. Ayam-ayammu akan sehat, bertelur setiap hari, dan pembeli tidak pernah berhenti datang. Kau bisa lunasi hutangmu, bahkan membeli lahan baru. Semua orang akan menganggapmu juragan besar." Dalipin menelan ludah. Hatinya bergejolak. Bayangan hidup sejahtera terlintas begitu nyata. Namun, suara hatinya menolak. Tapi, bukankah itu perbuatan yang tidak benar? Bukankah itu berbahaya? Pria itu tertawa kecil, suaranya serak bagai angin malam. "Tidak ada rezeki besar tanpa pengorbanan. Kau sendiri tahu, kerja kerasmu sia-sia. Sudah berbulan-bulan, hasil tetap pas-pasan. Kau ingin mati miskin, atau kau ingin dikenang sebagai orang yang berhasil mengangkat keluarganya?" Dalipin menunduk, tangannya menggenggam lutut. Ia tahu kata-kata itu ada benarnya. Kerja kerasnya memang tidak membawa hasil. Namun, ia juga takut mengambil langkah yang salah. "Apa syaratnya?" tanyanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Pria itu menatapnya lekat-lekat, senyumnya tipis. "Tidak sulit. Kau hanya perlu melakukan ritual kecil. Nanti kau akan kubimbing. Tapi ingat, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali." Dalipin merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memandang ayam-ayam yang lesu di kandang, mengingat wajah Sumi yang selalu menenangkannya, dan bayangan Jono yang polos. Ia tidak ingin keluarganya terus hidup dalam kekurangan. Tapi jalan ini terasa gelap, penuh tanda tanya. "Kenapa aku? Kenapa kau menawarkan ini padaku?" Ia mencoba mencari alasan. Pria tua itu menatapnya tajam. "Karena aku tahu kau sudah di ujung jalan.
Orang yang putus asa adalah orang yang paling siap menerima kekuatan baru. Dan aku melihat, dalam hatimu ada keberanian untuk mengambil risiko. Sunyi kembali melingkupi keduanya. Malam kian pekat, hanya cahaya lampu minyak dari rumah yang samar-samar menerangi wajah mereka. Dalipin merasa seolah seluruh dunia menunggu jawabannya. Dalam hati, ia berperang. Satu sisi ingin menolak, sisi lain ingin segera mengangguk. Kalau benar ini bisa menyelamatkan keluargaku, pikirnya lirih. Namun, sebelum ia sempat memberi jawaban, pria tua itu berdiri perlahan. Pikirkan baik-baik, Dalipin. Aku akan datang lagi. Bila kau siap, temui aku di persimpangan pohon beringin besar 3 malam dari sekarang. Suaranya dingin, lalu ia berjalan pergi, langkahnya berat tapi pasti. Dalam hitungan detik, sosoknya lenyap di telan gelap. Dalipin hanya bisa terpaku, merasakan tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. Malam itu, ia tahu hidupnya tidak lagi sama. Jalan gelap telah terbuka di hadapannya, menunggu untuk dipilih. Malam itu, langit desa gelap gulita. Bulan hanya setengah, cahayanya redup tertutup awan tipis. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lembab tanah bercampur bau kandang ayam yang menyengat. Pak Dalipin berdiri di dekat kandang, tubuhnya gemetar meski ia mencoba tegar. Di sampingnya, pria tua berpakaian serba hitam, paranormal yang beberapa hari lalu menemuinya, bersiap dengan sebuah karung hitam yang tergeletak di tanah. Sudah siap? Suara parau paranormal itu terdengar, menusuk telinga. Dalipin menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu membuka karung dengan gerakan pelan namun mantap. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kepala kambing yang baru dipotong. Darah segar masih menetes, aroma amis menyengat menusuk hidung. Dalipin menutup mulut, hampir muntah, tapi ia menahan diri. Inilah syarat pertama, ucap sang paranormal. Kepala kambing ini harus dikubur tepat di bawah kandang ayam. Dengan begitu, roh penjaga akan bersemayam, memberi kehidupan pada ayam-ayammu. Kau juga harus berjanji, setiap bulan, di malam tertentu, kau menyiramkan darah segar ke seluruh kandang. Itu pengikat perjanjian. Dalipin terdiam, dadanya naik turun cepat. Dalam hati ia ingin mundur, tapi bayangan hutang, tatapan kecewa tetangga, dan wajah polos Jono menahannya. Ia tak bisa kembali pada hidup pas-pasan. Paranormal itu menyerahkan sekop kecil kepadanya. Gali tanahnya. Di bawah kandang, tepat di tengah. Dengan tangan gemetar, Dalipin mulai menggali tanah. Suara sekop menghantam tanah kering bercampur bau kotoran ayam membuat suasana semakin mencekam. Ayam-ayam yang biasanya tidur tenang, malam itu berisik, gelisah, mengepakkan sayap seolah merasakan sesuatu yang asing. Setelah lubang cukup dalam, paranormal itu menaruh kepala kambing ke dalamnya. Darah menetes mengenai tanah, membuat aroma amis semakin pekat. Dalipin memalingkan wajah, tapi pria tua itu menahan pundaknya. Jangan takut. Lihatlah. Saksikan apa yang kau mulai. Dengan napas memburu, Dalipin menatap kepala kambing yang perlahan tertutup tanah kembali. Ia merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki, naik ke punggung, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah tanah rata, paranormal itu mengambil botol kecil berisi cairan merah. Ini darah ayam hitam. Siramkan di 4 sudut kandang. Itu tandanya kau sudah mengikat perjanjian. Dalipin menerima botol itu dengan tangan bergetar. Ia melangkah ke tiap sudut kandang, menuangkan cairan merah pekat. Begitu cairan itu mengenai tanah, ayam-ayam berkokok keras, sebagian mengepak liar, seolah ketakutan. Suasana malam yang sunyi seketika dipenuhi kegaduhan tak wajar. Setelah selesai, ia kembali ke sisi paranormal. Sudah cukup, suaranya lirih. Pria tua itu tersenyum samar. Belum, kau harus ucapkan janji. Dalipin menelan ludah, menunggu instruksi.
Ucapkan, aku, Dalipin, menyerahkan jiwa usahaku kepada penjaga. Selama aku setia, usahaku akan berjaya. Bila aku ingkar, nyawaku sebagai gantinya. Hati Dalipin bergetar hebat. Kata-kata itu terasa berat, seakan menjerat lehernya. Namun, bayangan hidup miskin lebih menakutkan. Dengan suara gemetar, ia mengucapkannya satu persatu, hingga selesai. Begitu kata terakhir terucap, angin berhembus kencang tanpa sebab. Lampu minyak di rumah hampir padam. Ayam-ayam berkokok serentak, seperti menjerit. Dalipin memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Paranormal itu menepuk bahunya. Mulai malam ini, kau bukan lagi peternak biasa. Kau telah terikat. Ayam-ayammu akan sehat, telur-telur berlimpah, dan rezeki mengalir deras. Ingat janjimu, setiap bulan, darah segar. Jangan sampai lupa, atau roh penjaga akan menagih dengan cara lain. Dalipin mengangguk pelan. Dadanya sesak, tapi ada sedikit rasa lega bercampur harapan. Mungkin inilah jawabannya. Mungkin inilah jalan menuju keberhasilan. Pria tua itu perlahan melangkah pergi, tongkatnya mengetuk tanah setiap langkah. Aku akan datang lagi bulan depan. Ingat, Dalipin, jangan sekalipun kau berkhianat. Ketika sosoknya menghilang di balik kegelapan, Dalipin masih berdiri di samping kandang. Ayam-ayam kembali tenang, sebagian mulai tidur, seolah tidak pernah ada kegaduhan. Namun, di dalam dada Dalipin, ketenangan justru tak pernah ada. Malam itu, ia tahu dirinya baru saja menyerahkan sesuatu yang tak akan bisa ia ambil kembali. Ia memandang kandang ayamnya dengan tatapan baru, antara harapan dan ketakutan. Di sanalah, di bawah tanah yang baru saja ia gali, sebuah rahasia gelap kini tertanam. Pagi itu, matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela pepohonan di desa. Embun masih menggantung di dedaunan, dan udara terasa lebih segar dari biasanya. Pak Dalipin berjalan menuju kandang ayam dengan langkah tergesa, hatinya diliputi rasa penasaran. Sudah beberapa hari terakhir ia memperhatikan perubahan pada ayam-ayamnya. Mereka tampak lebih sehat, bulunya mengkilap, dan gerakannya lincah. Ketika pintu kandang dibuka, Dalipin tertegun. Di dalam, puluhan ayam berkokok riang, sebagian sibuk mematuk pakan dengan lahap. Tidak ada ayam yang terlihat lemas, tidak ada pula yang sakit. Semua tampak penuh energi, seolah semangat hidup baru mengalir dalam tubuh mereka. Di sudut kandang, ia menemukan telur-telur yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya, kulitnya tebal dan mengilap, menandakan kualitas yang sangat baik. "Sumi!" teriak Dalipin dengan suara paruh bercampur gembira. Sumi yang sedang menimba air di belakang rumah, buru-buru datang. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan wajah cemas, mengira sesuatu terjadi. "Lihat ini." Dalipin menunjuk tumpukan telur yang baru saja ia kumpulkan. Telurnya besar-besar, sehat semua. Belum pernah kita punya hasil sebanyak ini dalam semalam. Sumi menatap kagum. Tangannya meraih satu butir telur, merasakan bobotnya yang berat. "Astaga, Pak, ini benar-benar lain dari biasanya. Biasanya paling cuma setengah keranjang kecil, sekarang hampir penuh." Dalipin tersenyum lebar, matanya berbinar. "Aku bilang apa, Mi? Usaha ini akhirnya berbuah juga." Dalam hati, ia tahu bahwa keberhasilan ini tak lepas dari ritual yang ia jalani bersama paranormal misterius itu. Namun, ia memilih untuk tidak menceritakan detailnya pada istrinya. Yang Sumi tahu hanyalah, ayam-ayam mereka mendadak sehat kembali, dan hasil telurnya melimpah. Hari demi hari, kandang itu menjadi pusat kebahagiaan keluarga Dalipin. Setiap pagi, ia selalu menemukan jumlah telur yang lebih banyak dari sebelumnya. Kadang hampir 2 kali lipat. Warna kuning telur lebih pekat, rasanya gurih, sehingga membuat tetangga yang membeli selalu kembali lagi. Suatu pagi,
Seorang tetangga bernama Buati datang sambil membawa keranjang rotan. "Pak Dalipin, saya dengar ayam-ayamnya sekarang rajin bertelur. Bisa beli beberapa butir?" Dalipin tersenyum ramah. "Tentu, Bu. Mau berapa?" "10 saja. Anak saya suka sekali kalau dibuatkan telur dadar." Sumi lalu membungkus telur dengan hati-hati. Ketika Buati melihat bentuk telur yang besar dan bersih, ia terperangah. "Wah, ini telurnya bagus sekali. Tebalnya beda dengan yang biasanya saya beli di pasar." Kabar tentang kualitas telur ayam Dalipin menyebar dengan cepat. Beberapa tetangga lain ikut datang, ada yang membeli setengah lusin, ada yang membeli lebih banyak. Dalam waktu singkat, telur-telur di kandang selalu habis terjual. Dalipin yang dulunya sering murung kini berubah ceria, bahkan sering terlihat tersenyum ketika berpapasan dengan orang-orang desa. Sumi pun merasakan perubahan. Rumah mereka yang dulunya terasa muram kini dipenuhi canda dan harapan baru. Ia melihat suaminya kembali bersemangat bekerja, tidak lagi termenung di kandang dengan wajah penuh beban. "Pak, saya ikut senang melihat Bapak seperti ini lagi. Semoga usaha ini terus lancar," ucapnya suatu malam ketika mereka duduk di beranda. Dalipin menatap istrinya dengan senyum tipis. "Iya, Mi, selama kita tekun, pasti hasilnya akan semakin baik." Ia tidak berani mengucapkan apa yang sebenarnya menjadi alasan keberhasilan ini. Namun di balik kegembiraannya, Dalipin tak bisa menghapus rasa was-was di dalam hati. Setiap kali melihat kandang, ia selalu teringat pada kepala kambing yang terkubur di bawahnya, serta janji yang telah ia ikrarkan. Meski demikian, setiap kali ia melihat tumpukan telur segar, ia kembali meyakinkan diri bahwa semua ini layak dijalani. Beberapa minggu berlalu, keuntungan benar-benar mulai terasa. Uang hasil penjualan telur bukan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa disisihkan. Dalipin bahkan mulai melunasi sebagian hutang ke pemasok pakan. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan, kini sering memuji. "Wah, ayam Pak Dalipin hebat-hebat. Kok bisa ya? Sehat semua begitu?" kata salah seorang tetangga. Dalipin hanya tertawa kecil. Mungkin karena pakan yang pas dan perawatan yang telaten. Ia sengaja menyembunyikan kebenaran di balik kesuksesannya. Sumi, meski tidak mengetahui rahasia itu, tetap bersyukur. Ia hanya melihat sisi terang dari kehidupan baru mereka, dapur selalu terisi, kebutuhan anak bisa dipenuhi, dan rumah mereka tidak lagi suram. Di tengah malam, saat semua terlelap, Dalipin terkadang masih terbangun. Ia menatap kandang ayam dari jendela, melihat ayam-ayam tidur tenang. Senyum tipis muncul di wajahnya, bercampur rasa takut yang ia pendam sendiri. Semoga ini terus seperti ini," bisiknya pelan, seolah mencoba menenangkan hati yang tak pernah benar-benar damai. Namun untuk saat ini, satu hal yang pasti, keberhasilan sudah di depan mata. Dan bagi Dalipin, itu sudah cukup untuk menutup segala kegelisahan sementara. Beberapa bulan telah berlalu sejak kandang ayam Pak Dalipin berubah menjadi sumber keberkahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari semula hanya puluhan ekor ayam, kini kandang itu penuh sesak. Telur yang dipanen setiap hari berlipat ganda, uang hasil penjualan mengalir deras, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dalipin merasakan apa arti kemapanan. Dengan keuntungan yang terus menggunung, Dalipin mulai melirik lahan kosong di sebelah rumahnya. Tanah itu sudah lama terbengkalai, dipenuhi semak belukar dan pepohonan liar. Ia mendatangi pemiliknya, seorang lelaki tua yang sudah jarang mengurus tanah itu. Tanpa banyak tawar-menawar, Dalipin membelinya tunai. Uang yang dulu terasa mustahil terkumpul kini ia keluarkan begitu saja, membuat si pemilik tanah terperangah. "Pak Dalipin ini luar biasa. Ya, dulu katanya hampir bangkrut. Sekarang bisa beli lahan dalam sekejap," komentar lelaki tua itu kepada warga desa lain. Tak butuh waktu lama, lahan itu dibersihkan. Beberapa pekerja didatangkan,
dan suara palu serta gergaji mulai terdengar tiap hari. Dalipin membangun kandang baru yang jauh lebih besar, terbuat dari kayu kokoh dengan atap seng yang rapi. Jalan kecil menuju kandang juga diperkeras dengan batu-batu agar lebih mudah dilalui. Dari kejauhan, orang-orang bisa melihat betapa megahnya kandang baru itu dibanding kandang lama yang sederhana. Sumi awalnya hanya bisa tertegun melihat perubahan yang begitu cepat. Ia ingat jelas bagaimana dulu mereka harus menghitung koin demi membeli pakan, atau menjual barang-barang kecil di rumah demi menutupi hutang. Kini, suaminya berani mengeluarkan jutaan rupiah tanpa banyak pikir. "Pak, apa tidak terlalu cepat kita membesarkan usaha ini?" tanya Sumi suatu malam ketika mereka duduk di beranda. Dalipin menegakkan badan, nada suaranya penuh keyakinan. "Justru sekarang saatnya, Mi. Kalau kita hanya puas dengan kandang lama, orang lain bisa menyalip. Dengan lahan baru, ayam lebih banyak, telur lebih banyak, uang juga semakin banyak. Kita tidak boleh setengah-setengah." Sumi mengangguk, meski dalam hatinya terselip rasa cemas. Ia melihat perubahan dalam diri suaminya. Dalipin menjadi lebih ambisius, matanya selalu berbinar ketika berbicara tentang uang dan keuntungan. Namun ia memilih diam, hanya berharap perubahan itu membawa kebaikan. Sementara itu, para tetangga mulai memperhatikan gerak-gerik keluarga Dalipin. Di warung, bisik-bisik sering terdengar. "Hebat benar, ya, ayamnya Pak Dalipin. Baru beberapa bulan sudah bisa bangun kandang sebesar itu." "Iya, dulu kan sempat jatuh bangkrut. Kok bisa cepat sekali bangkitnya?" sahut yang lain. "Ada-ada saja. Jangan-jangan ada rahasia yang dia sembunyikan?" celetuk seseorang dengan nada setengah bercanda, namun membuat yang lain saling pandang dengan penuh tanda tanya. Meski begitu, rasa iri lebih dominan daripada kecurigaan. Anak-anak desa sering berdiri di depan pagar, mengintip ayam-ayam yang berkokok ramai di dalam kandang. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan memuji. "Pak Dalipin, telur Bapak ini luar biasa. Saya jual lagi ke pasar, selalu laku. Besok saya pesan lebih banyak lagi." "Ya." Dalipin menerima pujian itu dengan dada membusung. Ia merasa dihormati, dihargai, bahkan diidolakan. Kehadirannya di balai desa kini berbeda. Dulu ia duduk di pojok, jarang bicara. Sekarang, orang-orang sering menyalami, mengajaknya bicara, bahkan meminta tips beternak ayam. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda kekayaan Dalipin semakin nyata. Ia membeli sepeda motor baru, mengganti perabot rumah yang lama, dan sesekali memberi uang jajan lebih pada anaknya, Jono. Sumi kini tak perlu lagi khawatir soal kebutuhan dapur, semuanya tersedia dengan mudah. Namun, di balik senyum yang ia pamerkan pada dunia luar, Dalipin masih menyimpan kegelisahan. Setiap kali ia melihat kandang besar itu, ia teringat pada ritual gelap yang menjadi fondasi keberhasilan. Kepala kambing yang terkubur di bawah tanah dan kewajiban bulanan untuk menyiramkan darah segar selalu membayangi pikirannya. Meski begitu, rasa takut itu perlahan terkalahkan oleh rasa puas. Kekayaan yang mengalir deras membuatnya seolah kebal terhadap rasa bersalah. Tetangga yang iri pun tak jarang menimbulkan desas-desus baru. Ada yang mengatakan Dalipin mendapat warisan dari kerabat jauh. Ada juga yang berbisik bahwa ia menang undian besar. Dalipin hanya tersenyum setiap kali mendengar kabar angin itu, membiarkan orang menebak-nebak tanpa pernah tahu kebenarannya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Dalipin berdiri di depan kandang barunya. Ia menyapu pandangan ke seluruh ayam yang tampak gemuk, sehat, dan produktif. Tangan kasarnya menggenggam pagar bambu, matanya penuh kebanggaan. "Lihatlah, Mi, inilah awal dari kejayaan kita," ucapnya pada Sumi yang berdiri di sampingnya. Sumi hanya tersenyum tipis, menahan segala rasa yang berkecamuk. Ia ingin percaya bahwa semua ini memang hasil kerja keras, tapi ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan asing yang membuatnya was-was setiap kali melewati kandang.
Dan sementara desa mulai kagum sekaligus iri pada perubahan mendadak keluarga Dalipin, ia sendiri semakin larut dalam ambisi dan kekayaan yang menyilaukan, tanpa menyadari bayangan gelap yang mengintai di balik semua kemegahan itu. Pagi itu udara desa terasa segar, namun hati Pak Dalipin tidak benar-benar tenang. Seperti biasa, ia berjalan ke kandang ayam dengan keranjang di tangan, siap memanen telur yang setiap hari semakin melimpah. Kandang besar itu kini menjadi pusat hidupnya, sumber kebanggaan, sekaligus simbol keberhasilan yang selama ini ia kejar. Saat pintu kandang dibuka, ayam-ayam tampak sehat, bergerak lincah, dan berkokok riuh. Dalipin tersenyum puas. Dengan cekatan ia mulai memungut telur satu persatu. Bentuknya besar, kulitnya mulus, dan jumlahnya lebih banyak dari hari sebelumnya. Namun ketika ia sampai di sudut kandang, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di sana, di atas jerami yang lembab, terdapat beberapa butir telur dengan bercak merah samar pada kulitnya. Alis Dalipin mengerut. Ia menunduk, memungut salah satunya, lalu memperhatikan lebih dekat. Telur itu terasa lebih hangat daripada biasanya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menaruhnya ke dalam keranjang. "Ah, mungkin hanya kotoran ayam," gumamnya, berusaha menepis rasa curiga. Namun keganjilan tidak berhenti di situ. Sesampainya di dapur, ketika Sumi mulai memisahkan telur-telur untuk dijual dan sebagian untuk konsumsi rumah, sebuah kejutan mengerikan terjadi. Sumi memecahkan satu butir telur di mangkuk. Alih-alih kuning telur yang biasa, cairan merah pekat menyerupai darah mengalir keluar, memenuhi mangkuk dengan aroma amis menusuk. "Astaga, Pak!" jerit Sumi sambil terhuyung mundur. "Ini apa?" Dalipin mendekat cepat. Matanya terbelalak menatap cairan merah yang menggumpal di dasar mangkuk. Hatinya berdebar kencang, wajahnya pucat. Ia segera meraih mangkuk itu, membuang isinya ke tanah, dan menutupinya dengan tanah kering seolah ingin menghapus bukti keberadaan benda itu. "Jangan bilang ke siapa-siapa, Mi," ucapnya tegas, suaranya lebih keras dari biasanya. Sumi masih terkejut. "Tapi ini tidak wajar, Pak. Telur seharusnya tidak seperti ini." Dalipin mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri dikuasai ketakutan. "Mungkin ayamnya sakit, atau pakan tidak cocok. Jangan dipikirkan. Kita butuh uang, Mi. Kalau orang tahu, mereka tidak akan mau membeli telur dari kita lagi." Namun keanehan itu semakin menjadi. Beberapa butir lain yang retak memperlihatkan isi menyeramkan. Ada gumpalan kecil berwarna merah kehitaman, bentuknya samar menyerupai janin dengan anggota tubuh belum sempurna. Sumi menutup mulutnya, hampir muntah melihatnya. "Pak, ini bukan lagi sekadar aneh. Ini menakutkan," bisiknya dengan suara bergetar. Dalipin mengusap wajahnya kasar. Ingatannya melayang pada malam ketika ia melakukan perjanjian gelap dengan paranormal. Janji akan hasil melimpah, tapi dengan syarat yang tak pernah bisa dibatalkan. Kini ia mulai menyadari, keberhasilan yang ia nikmati ternyata membawa bayangan kengerian yang nyata. Namun rasa takut itu segera ia tekan dalam-dalam. Dengan langkah mantap, ia mengumpulkan telur-telur aneh itu, memecahkan sebagian, lalu menguburnya di belakang rumah. Ia tidak ingin ada orang lain melihat atau mengetahui. Yang masih terlihat normal segera ia sisihkan untuk dijual. Beberapa jam kemudian, pembeli berdatangan. Buati, langganan setia, datang dengan wajah sumringah. "Pak Dalipin, saya pesan 2 lusinnya. Telurnya bagus-bagus, selalu laku di rumah." Dalipin tersenyum, meski senyumnya terasa kaku. Ia menyerahkan telur-telur yang sudah dipilih. "Silakan, Bu. Telur segar, baru panen tadi pagi." Buati membayar lalu pergi, tak mengetahui bahwa sebagian telur lain berisi kejanggalan yang tak seharusnya ada. Dalipin hanya bisa menatap punggungnya dengan hati gelisah. Ia tahu, jika suatu hari pembeli menemukan isi aneh itu, kabar akan menyebar cepat di desa.
Sumi masih menatap suaminya dengan mata penuh tanya. Pak, sampai kapan kita bisa sembunyikan ini? Bagaimana kalau orang lain tahu? Dalipin menatap istrinya, wajahnya keras. Kita tidak boleh berhenti sekarang. Mi, semua sudah terlanjur. Kalau kita berhenti, semua yang kita dapatkan hilang. Biarlah ini jadi urusan saya. Kau jangan ikut campur. Nada suaranya membuat Sumi terdiam, meski hatinya semakin resah. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap menunggu di balik telur-telur itu. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa kembali berulang. Dalipin menemukan telur dengan bercak merah hampir setiap kali panen. Beberapa bahkan lebih mengerikan, memperlihatkan bentuk aneh saat pecah. Namun setiap kali rasa takut muncul, ia menutupinya dengan dalih kebutuhan hidup. Uang dari hasil penjualan telur tetap mengalir, membawa kenyamanan yang sulit ia lepaskan. Di malam hari, ketika semua orang terlelap, Dalipin sering duduk di dekat kandang. Suara ayam berkokok pelan terdengar lebih serak, kadang seperti bisikan samar. Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dalipin menggigil, namun ia memaksa diri untuk bertahan. Semua ini demi keluarga, bisiknya pada dirinya sendiri, meski jauh di dalam hatinya ia tahu, keberhasilan ini tidak datang tanpa harga. Dan tanda-tanda aneh yang mulai muncul hanyalah awal dari bayangan gelap yang lebih besar. Pasar desa pagi itu lebih ramai dari biasanya. Suara pedagang yang menawarkan dagangannya bercampur dengan hiruk-pikuk pembeli yang lalu lalang. Bau rempah, ikan asin, dan sayur mayur bercampur menjadi satu, memenuhi udara. Di salah satu sudut pasar, beberapa ibu-ibu berkumpul, wajah mereka serius, suara mereka lirih tapi penuh dengan nada ketidakpuasan. Aku kemarin beli telur dari Dalipin. Waktu dipecahkan di rumah, isinya bukan kuning telur, tapi cairan merah, persis seperti darah, kata seorang ibu sambil berbisik. Namun cukup keras untuk didengar oleh yang lain. Seorang ibu lain menimpali cepat, "Astaga, aku juga pernah, Bu. Bahkan anakku hampir muntah melihatnya. Kupikir hanya kebetulan, tapi kalau sudah banyak yang mengalami, berarti ada yang tidak beres." Bisik-bisik itu menyebar cepat. Para pembeli yang mendengar mulai saling pandang dengan wajah khawatir. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh pasar. Telur Pak Dalipin tidak normal. Seorang bapak yang sering membeli untuk dijual lagi di kota ikut mengeluh. "Aku sudah rugi besar." Pembeli marah-marah karena telur yang mereka dapatkan aneh. Ada yang katanya menemukan gumpalan mirip janin di dalamnya. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Perbincangan itu kian melebar, membuat banyak orang yang tadinya berniat membeli telur mendadak urung. Sebagian beralih ke lapak penjual lain, meskipun harga telur di sana lebih mahal. Pak Dalipin yang hari itu datang mengantar telur dengan penuh percaya diri, terkejut melihat perubahan sikap orang-orang. Biasanya, pembeli berebut menghampiri begitu ia membuka keranjang. Namun kali ini, mereka justru memalingkan wajah. Ada yang berpura-pura sibuk menawar barang lain, ada pula yang terang-terangan menjauh ketika ia mendekat. "Bu Wati, ini telur segar baru panen. Mau pesan seperti biasa?" tanya Dalipin sambil tersenyum, mencoba mengalihkan suasana. Namun Bu Wati hanya menatapnya dengan ragu. "Maaf, Pak Dalipin, sebaiknya saya beli di tempat lain dulu. Anak-anak saya takut setelah melihat telur yang kemarin." Dalipin terdiam, senyumnya membeku. Ia menoleh ke arah beberapa pembeli lain, namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan penuh curiga. Beberapa berbisik sambil melirik ke arahnya, seolah dirinya membawa aib besar. Suasana pasar yang dulu menjadi tempat ia merasakan kebanggaan kini berubah menjadi arena penuh tekanan. Keranjang telur yang ia bawa tetap penuh, hanya berkurang sedikit karena ada 1-2 pembeli yang masih berani membeli. Namun selebihnya, orang-orang menolak dengan halus atau memilih pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, langkah Dalipin berat. Keranjang di tangannya terasa lebih berat daripada biasanya,
bukan karena isinya, melainkan karena rasa malu dan marah yang membebani pikirannya. Di sepanjang jalan desa, beberapa tetangga menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang sengaja menutup pintu rumah ketika ia lewat. Sesampainya di rumah, Sumi segera menyambut. "Bagaimana, Pak? Terjual habis?" tanyanya dengan nada penuh harap. Dalipin meletakkan keranjang ke tanah dengan kasar. "Tidak, Mi." Orang-orang pasar mulai menolak. Mereka bilang telur kita aneh. Ada yang bilang isinya darah, ada yang bilang ada gumpalan. Semua sudah tahu. Sumi terperanjat, wajahnya pucat. "Ya Allah, jadi kabar itu benar-benar menyebar? Pak, kalau begini, bagaimana nasib kita?" Dalipin menghela napas panjang, menatap kosong ke arah kandang ayam. "Aku sudah bilang jangan ada yang tahu. Tapi ternyata, kita tidak bisa sembunyikan selamanya." Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Tetangga yang dulu sering mampir membeli telur kini tidak pernah datang lagi. Anak-anak yang biasanya bermain dengan Jono mulai menjauh, seolah keluarga Dalipin membawa sesuatu yang menakutkan. Bahkan di warung kopi, para lelaki desa sering membicarakan namanya dengan nada sinis. Ada yang bilang ayamnya dikasih pakan aneh. Bisa jadi ada ilmu hitam di balik itu semua. Makanya jangan serakah. Rezeki yang tidak wajar pasti ada balasannya. Bisikan-bisikan itu sampai juga ke telinga Dalipin. Ia merasa terpojok, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, orang-orang hanya menggeleng atau pura-pura tidak mendengar. Sumi semakin muram, hampir setiap malam ia menangis diam-diam. "Pak, lebih baik kita berhenti. Ini bukan lagi soal uang, tapi nama baik kita, bahkan keselamatan keluarga," ucapnya lirih. Namun Dalipin yang hatinya sudah tertambat pada harta tak bisa begitu saja melepaskannya. "Tidak, Mi, kita sudah terlalu jauh. Kalau berhenti sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Aku akan cari cara lain agar orang percaya lagi." Sumi hanya bisa menunduk, hatinya makin diliputi ketakutan. Ia tahu suaminya terjebak dalam jalan yang tidak benar, dan kini bayangan gelap itu mulai terlihat jelas oleh semua orang di desa. Sementara itu, kandang ayam tetap ramai. Ayam-ayam bertelur seperti biasa. Namun bagi masyarakat, setiap butir telur dari kandang itu bukan lagi dianggap berkah, melainkan tanda kutukan. Perlahan tapi pasti, keluarga Dalipin terasing dari lingkungan mereka sendiri, menjadi bahan gunjingan sekaligus ketakutan. Dan di balik semua itu, Dalipin mulai merasakan keberhasilan yang ia raih dengan jalan gelap ternyata kini berbalik menjadi bumerang yang menggerogoti hidupnya. Malam itu udara desa terasa pengap. Angin hampir tidak berhembus, seakan malam menahan napasnya sendiri. Di rumah sederhana yang kini sudah diperbaiki dengan hasil usaha ayam, Sumi berbaring gelisah di atas tikar. Matanya terpejam, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan tentang omongan tetangga, telur-telur aneh, dan perubahan suaminya terus menghantui. Namun malam itu, sesuatu yang lebih menyeramkan datang menghampirinya. Dalam mimpinya, Sumi berdiri di halaman rumah yang tampak asing. Langit berwarna merah gelap, seolah dilumuri darah. Angin bertiup keras, membuat bambu dan pepohonan berderak menakutkan. Kandang ayam terlihat menjulang lebih besar daripada biasanya, gelap dan berbau busuk. Dari dalam kandang terdengar suara kokok ayam, namun nadanya serak, panjang, dan penuh kemarahan, tidak seperti kokok ayam biasa. Sumi melangkah mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dari celah-celah bambu kandang, ia melihat banyak mata menyala merah, menatap lurus padanya. Tiba-tiba pintu kandang terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit panjang. Seekor ayam hitam besar melangkah keluar. Tubuhnya penuh bulu kusut, sayapnya melebar seolah siap menerkam. Namun yang membuat Sumi tercekik ketakutan adalah wajah ayam itu, perlahan berubah. Ia melihat jelas, kepala ayam itu berganti menjadi wajah anaknya sendiri,
namun pucat dan pucuk bibirnya biru. Mata anak itu merah menyala, menatapnya dengan kosong. Suaranya keluar parau, campuran antara tangisan anak kecil dan kokok ayam yang menakutkan. "Ibu, aku lapar, darah, darah." Sumi menjerit kencang, tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya menempel pada tanah. Ayam hitam dengan wajah anaknya itu mendekat, paruhnya membuka, meneteskan darah pekat ke tanah. Bau amis menyengat, menusuk hidungnya. Saat jarak mereka hanya tinggal sejengkal, ayam itu mendadak mengepakkan sayapnya keras, lalu meloncat ke arah wajah Sumi. Ia terbangun dengan teriakan melolong, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya memburu, matanya mencari-cari kenyataan bahwa ia benar-benar sudah terjaga. "Mi, kenapa?" Suara Pak Dalipin terdengar dari samping, setengah mengantuk. Sumi memegang dadanya yang berdegup kencang. Aku mimpi buruk, Pak." Seram sekali. Rasanya nyata. Anak kita berubah jadi ayam hitam bermata merah, suaranya gemetar. Dalipin bangun, menyalakan lampu sentir. Ia menatap istrinya dengan wajah jengkel bercampur cemas. "Sudah, Mi. Itu hanya mimpi. Kau terlalu banyak dengar gosip tetangga, makanya kebawa tidur." Sumi menggeleng keras. "Tidak, Pak. Ini bukan mimpi biasa. Sudah 2 malam berturut-turut aku melihat hal sama. Ayam hitam itu selalu muncul, dan selalu dengan wajah anak kita. Aku takut ini pertanda buruk." Dalipin menarik napas panjang, lalu berdiri dan meneguk air dari kendi. "Pertanda buruk apa lagi? Jangan pikir macam-macam. Kita sudah bekerja keras, usaha ini mulai membuahkan hasil. Jangan dirusak dengan omongan aneh-aneh." Namun Sumi tidak berhenti. Malam berikutnya, mimpi itu kembali datang, bahkan lebih menyeramkan. Kali ini ia melihat anaknya duduk di dalam kandang, dikelilingi ayam-ayam hitam. Anak itu tertawa kecil, tapi tawanya berubah menjadi kokok ayam yang panjang. Dari mulutnya menetes darah segar, jatuh ke tanah dan segera diserap kandang. Ayam-ayam lain berebut menjilat tanah itu, menimbulkan suara berisik yang membuat bulu kuduk Sumi merinding. "Aku milik mereka sekarang, Bu," kata anak itu dengan suara ganda, suara anak kecil bercampur parau ayam jantan. Sumi terbangun lagi dengan jeritan keras, membuat anak mereka yang asli ikut menangis ketakutan. Malam-malam mereka berubah menjadi mencekam, selalu diiringi tangis dan kecemasan. "Aku tidak kuat, Pak," seru Sumi pada suatu malam, matanya sembab karena kurang tidur. "Mimpi itu terus menghantuiku. Aku takut benar-benar terjadi sesuatu pada anak kita. Tolong dengarkan aku, hentikan semua ini sebelum terlambat." Dalipin menatapnya dengan mata tajam. "Diam, Mi. Jangan bicara sembarangan. Kau tahu sendiri, tanpa ini kita sudah lama jatuh miskin. Apa kau mau kembali hidup melarat? Mau lihat anak kita kelaparan?" Sumi terisak. "Lebih baik miskin daripada harus melihat anak kita dijadikan tumbal, Pak. Aku yakin mimpi ini peringatan. Kau tidak bisa menutup mata." Namun Dalipin menepis perkataannya, lebih memilih menyangkal daripada menerima ketakutan istrinya. "Itu hanya ketakutanmu sendiri. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Kalau terus begitu, aku khawatir orang-orang dengar dan makin curiga." Sejak saat itu, Sumi semakin tertekan. Setiap malam ia selalu dihantui mimpi yang sama, ayam hitam bermata merah, suara tangisan anaknya yang bercampur kokok, dan darah yang menetes tanpa henti. Kadang ia terbangun sambil menjerit, kadang ia hanya duduk diam di sudut kamar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Bagi Sumi, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Sesuatu yang jahat sedang menunggu di balik kandang ayam mereka, dan bayangan gelap itu perlahan menuntut bayaran yang lebih besar. Dan meski ia sudah berulang kali memperingatkan suaminya, Dalipin tetap menutup telinga. Baginya, harta dan keberhasilan lebih penting daripada firasat istrinya.
Namun Sumi tahu, cepat atau lambat, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Malam itu langit tampak pekat, tanpa bintang, seakan alam ikut menyembunyikan dirinya dari perbuatan yang akan terjadi. Pak Dalipin berdiri di dekat kandang ayamnya, tubuhnya bergetar meski udara tidak terlalu dingin. Lampu sentir yang ia bawa hanya memberikan cahaya redup, menyoroti tanah becek di sekitar kandang yang sudah beberapa kali disiram darah dalam ritual sebelumnya. Bau amis menusuk hidung, bercampur dengan aroma kotoran ayam yang menyengat. Paranormal itu muncul seperti biasa, tanpa suara langkah. Seakan ia menyatu dengan kegelapan. Wajahnya keriput, matanya tajam berkilat meski cahaya redup, dan mulutnya melengkung ke arah senyum tipis yang membuat bulu kuduk Dalipin meremang. Kau sudah merasakan hasilnya, bukan? Suara paranormal itu berat, seperti keluar dari ruang kosong. Ayammu sehat, telurmu melimpah, uangmu bertambah. Dalipin menelan ludah. Benar, Pak. Tapi, ia menunduk, suaranya ragu. Belakangan, ada keluhan. Telur-telur aneh. Dan, istriku mimpi buruk setiap malam. Paranormal itu tertawa pendek, kering, tanpa rasa. Itu hanyalah bayangan kecil. Kau terlalu banyak mendengar orang lemah. Apa kau ingin semua keberuntungan ini hilang begitu saja? Dalipin tercekat. Hatinya menolak, tapi pikirannya tidak berani membayangkan usahanya kembali jatuh. Tidak, tentu tidak, Pak. Paranormal mendekat, suaranya lebih pelan namun penuh tekanan. Kalau begitu, syaratnya harus ditambah. Darah yang kau berikan, tidak lagi cukup. Ayam-ayam ini haus lebih banyak. Penguasa yang memberimu jalan ini juga menuntut lebih. Dalipin terdiam, tubuhnya kaku. Lebih banyak, maksudnya. Pria tua itu menunjuk ke tanah di bawah kandang, yang sudah berwarna hitam kecoklatan akibat bercampur darah lama. Mulai sekarang, bukan hanya seekor kambing dalam sebulan. Kau harus menambahkannya. Lebih segar, lebih banyak. Darah hewan besar, kerbau, atau kambing dalam jumlah lebih dari satu. Tanah di bawah kandang harus basah oleh darah. Jika tidak, semuanya akan berbalik padamu. Dalipin merasakan kakinya melemas. Ia menatap paranormal itu, wajahnya pucat. Pak, itu terlalu berat. Aku tidak sanggup. Paranormal mendesis. Tidak sanggup? Kau sudah terikat. Perjanjian ini bukan untuk dipermainkan. Sekali kau mundur, semua yang kau punya akan ditarik. Ayammu akan mati serentak, telurnya membusuk, dan keluargamu akan ikut menanggung akibatnya. Kau tahu apa artinya? Suasana menjadi begitu sunyi. Hanya terdengar suara ayam yang berkokok lirih di dalam kandang, tapi nadanya aneh, serak, berulang-ulang, seakan ikut mengingatkan. Dalipin mengusap wajahnya yang dingin oleh keringat. Dadanya sesak. Ia ingin menolak, tapi rasa takut menahannya. Baiklah, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Apa yang harus kulakukan malam ini? Paranormal mengeluarkan sebuah kendi tanah liat kecil dari kain hitam yang selalu ia bawa. Isi ini dengan darah segar. Malam ini kita mulai dengan 2 kambing. Kuburkan kepala mereka, siram tanah kandang dengan darahnya sampai mengalir. Dalipin hanya bisa mengangguk. Tak lama, 2 ekor kambing yang sudah ia ikat di dekat kandang mengembik keras, seakan tahu nasib mereka. Tangannya gemetar saat memegang pisau besar. Paranormal menggumamkan mantra, suaranya lirih tapi penuh tekanan, bercampur dengan desis angin yang entah datang dari mana. Dengan sekali tebas, kambing pertama roboh. Darah muncrat deras ke kendi, sebagian jatuh ke tanah. Bau amis langsung menyebar. Dalipin terbatuk, matanya berair, tapi ia tetap melanjutkan. Kambing kedua menyusul, jeritannya melengking menusuk malam, lalu terdiam setelah lehernya tersayat. Darah keduanya dikumpulkan, lalu dituangkan ke tanah di bawah kandang. Paranormal menaburkan bubuk hitam yang menimbulkan asap tipis,
Baunya menyengat dan membuat kepala pusing. Tanah yang basah oleh darah tampak menyerap cepat, seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang memang haus. Ayam-ayam dalam kandang mendadak ribut, mengepakkan sayap, berkokok keras tanpa henti. Suaranya begitu nyaring, bercampur dengan suara yang hampir terdengar seperti tertawa manusia. Dalipin tertegun, wajahnya pucat pasi. Apa itu normal? Paranormal hanya tersenyum samar. Itu tandanya mereka puas. Kau sudah memberi yang mereka minta. Tapi ingat, bulan depan kau harus menambah lagi. Darah harus lebih banyak. Jangan sampai lalai. Setelah ritual selesai, malam kembali hening. Paranormal menghilang begitu saja ke dalam kegelapan, tanpa pamit, seperti bayangan yang ditelan bumi. Dalipin berdiri sendiri di depan kandang, tubuhnya lemas, tangannya berlumuran darah kambing. Matanya memandang tanah gelap yang masih basah, lalu menoleh ke arah rumah. Ia tahu, jika Sumi tahu semua ini, pasti akan semakin menolak. Namun di dalam hatinya, ketakutan lebih besar menahan dirinya. Ketakutan kehilangan semua yang telah ia raih. Ia sadar, jalan yang ia pilih kini tidak bisa lagi diputar balik. Dan setiap tetes darah yang ia siramkan, hanya akan menariknya semakin dalam ke jurang gelap yang menganga. Pagi itu, rumah Pak Dalipin tampak lebih megah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dindingnya sudah diplester rapi, lantai dipasang keramik putih mengilap, bahkan di ruang tamu berdiri televisi besar hasil dari keuntungan usaha ayam yang terus melimpah. Namun di balik kemewahan baru itu, suasana rumah justru terasa dingin. Bukan karena udara pagi, melainkan karena hati para penghuninya yang semakin terpisah. Sumi duduk di ruang dapur, wajahnya murung. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan, tapi matanya kosong. Ia seringkali termenung akhir-akhir ini. Mimpi buruk yang datang berturut-turut, suara ayam yang selalu ribut di malam hari, dan ritual berdarah yang ia curigai suaminya lakukan, semua itu membuatnya sulit bernapas. Dalipin masuk dengan langkah tergesa, masih dengan bau kandang menempel di bajunya. Telur-telur hari ini besar-besar. Aku akan bawa ke pasar sebentar lagi. Kau siapkan saja beras yang perlu dibeli. Suaranya tegas, tapi tanpa sapaan hangat. Sumi menoleh, matanya berkaca-kaca. Pak, sampai kapan kita harus begini? Kau makin jauh dariku. Setiap malam aku mendengar langkahmu ke kandang, setiap pagi bajumu bau darah. Aku tahu ada yang kau sembunyikan. Dalipin terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Sudahlah, Mi, jangan tanya macam-macam. Semua ini untuk kita, untuk hidup yang lebih baik. Kau lihat kan, kita sudah tidak kekurangan apa-apa lagi. Sumi menatapnya dengan tatapan getir. Apa gunanya harta kalau anak kita sakit-sakitan? Pak, Jono batuknya tidak sembuh-sembuh. Malam tadi ia demam tinggi, tubuhnya panas seperti terbakar. Aku takut, Pak. Aku benar-benar takut. Dalipin menoleh ke arah kamar, di mana anak mereka berbaring lemah. Wajah Jono pucat, keringat membasahi pelipisnya. Ia memang sering jatuh sakit belakangan, entah karena kelelahan membantu di kandang, atau karena sesuatu yang lebih gelap yang Sumi takutkan. Namun Dalipin menolak menghubungkan sakit itu dengan perjanjian yang ia buat. Itu hanya sakit biasa, katanya singkat, menepis kekhawatiran istrinya. Anak-anak sering begitu. Besok juga sembuh. Tapi ini sudah berbulan-bulan. Pak? Suara Sumi meninggi. Kau tidak lihat? Dia semakin kurus. Matanya cekung, suaranya lemah. Jangan-jangan, mimpi-mimpiku benar. Jangan-jangan dia sudah jadi bagian dari syarat itu. Cukup, bentak Dalipin, matanya melotot. Jangan bicara sembarangan. Kau hanya menambah beban pikiran. Sumi terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa suaminya semakin jauh, bukan hanya tubuhnya yang terikat pada ritual, tapi juga hatinya. Hari-hari berikutnya, keretakan itu semakin terasa.
Sumi lebih sering diam, mengurung diri di kamar atau menemani anak mereka yang sakit. Sementara Dalipin menghabiskan waktu di kandang, seolah kandang itulah rumah sejatinya. Setiap malam, ia kembali dengan wajah letih, bajunya berbau anyir, dan mata yang tampak semakin gelap. Ketika uang terus mengalir, justru kebahagiaan semakin hilang. Sumi tidak lagi tersenyum saat belanja di pasar. Ia merasa orang-orang berbisik di belakangnya, menatap sinis setiap kali ia lewat. Bahkan beberapa tetangga yang dulu akrab kini menjauh. Mereka takut, atau mungkin jijik, karena kabar tentang telur aneh semakin tersebar. Anak mereka semakin sering sakit, bahkan kadang meracau dalam tidur. "Ayam, ayam hitam, jangan dekat," begitu katanya sambil menggeliat resah. Sumi hanya bisa menangis di sampingnya, berdoa agar mimpi buruk itu tidak berubah nyata. Suatu malam, ketika Dalipin pulang dari kandang, ia mendapati Sumi duduk di ruang tamu dengan wajah penuh air mata. "Pak, aku mohon, berhenti. Hentikan semua ini. Aku tidak tahan lagi. Harta ini tidak sebanding dengan apa yang kita kehilangan. Aku takut kehilangan anak kita. Aku takut kehilangan kau." Dalipin berdiri membeku. Kata-kata itu menusuk, tapi ia merasa terjerat. Ia ingat betul ancaman paranormal. Sekali ia berhenti, semua akan berbalik padanya. Ia menggenggam kepalan tangannya, menahan gemetar. "Tidak bisa, Mi. Kita sudah terlalu jauh. Jalan ini tidak bisa diputar kembali." Sumi menatapnya putus asa. "Kalau begitu, berarti kau memilih harta daripada keluarga." Tidak ada jawaban dari Dalipin. Sunyi menggantung di antara mereka. Hanya terdengar suara ayam di kandang, berkokok panjang, serak, dan aneh, seolah menertawakan kehidupan keluarga yang kian retak di dalam rumah itu. Malam itu, langit desa tertutup mendung pekat. Angin hanya berhembus pelan, seolah enggan menyentuh rumah Pak Dalipin dan kandang ayamnya yang berdiri tak jauh dari pekarangan. Dari kejauhan, bangunan kandang yang kini semakin besar tampak seperti bayangan hitam menjulang, dikelilingi kegelapan yang terasa menekan. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan mulai terbiasa terjaga di tengah malam. Bukan karena mereka ingin, melainkan karena suara-suara aneh dari kandang ayam Dalipin yang terus mengusik. Malam itu, lagi-lagi suara ayam terdengar. Bukan kokok biasa yang menandakan fajar, melainkan suara parau, panjang, dan melengking, terdengar tepat tengah malam. "Kokok ayam Dalipin lagi," bisik salah seorang tetangga dari balik jendela rumahnya. Suara itu terdengar tidak wajar. Kadang menyerupai tangisan bayi, kadang menyerupai tawa yang ditahan. Suaranya naik turun, bergema hingga ke dalam rumah-rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dalipin sendiri duduk di kursi kayu dekat kandang. Wajahnya letih tapi matanya tajam mengawasi. Ia sudah terbiasa dengan suara-suara itu, meski sesekali jantungnya masih berdegup lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanyalah bagian dari perjanjian yang harus ia jalani. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin yang semula tenang mendadak berhembus kencang, membawa bau amis menusuk dari arah kandang. Ayam-ayam di dalam terdengar gaduh, mengepakkan sayap, seolah berebut keluar. Tiba-tiba, di antara jeruji bambu, tampak sekelebat bayangan hitam bergerak cepat. Dalipin sempat menegakkan tubuh, matanya membelalak. Bayangan itu tidak menyerupai ayam biasa. Tingginya hampir setara manusia, tapi berbentuk kabur, hanya siluet hitam dengan mata merah menyala. Sekilas, ia tampak menunduk, seolah sedang mengintai Dalipin dari dalam kandang. Dalipin berkeringat dingin. Ia meremas lututnya, menahan diri agar tidak kabur. "Itu hanya bayangan. Hanya perasaanku," gumamnya. Tetapi dari arah rumah tetangga, beberapa pasang mata juga menyaksikan. Dari celah jendela yang terbuka, seorang bapak tua berbisik kepada istrinya, "Kau lihat itu? Ada bayangan di kandang Dalipin." "Astaga,
Itu bukan manusia. Istrinya langsung menutup jendela rapat-rapat, wajahnya pucat pasi. Aku sudah bilang, kandang itu bukan kandang biasa lagi. Ada yang dia pelihara selain ayam. Dalipin mendengar suara-suara ayam semakin riuh. Kokokan berubah menjadi jeritan aneh, suara parau yang membuat dada terasa sesak. Ia berdiri, melangkah mendekat ke pintu kandang. Saat hendak membuka, sebuah tiupan angin kencang menghantam wajahnya, membuat lampu sentir di tangannya hampir padam. Dalam cahaya yang bergetar itu, ia melihat jelas, bayangan hitam itu kini berada di luar, berdiri tak jauh di hadapannya. Tubuhnya tinggi besar, menyerupai gabungan antara manusia dan ayam, dengan bulu hitam pekat menutupi sebagian tubuh. Dari wajahnya hanya tampak dua mata merah menyala, menatap penuh amarah. Dalipin mundur satu langkah, suaranya tercekat. "Etik, ini tidak nyata." Namun langkah bayangan itu justru semakin dekat, meski tidak menimbulkan suara. Setiap gerakan hanya meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ayam-ayam di dalam kandang serempak berkokok panjang, seolah ikut menyambut kehadiran makhluk itu. Dari kejauhan, tetangga-tetangga yang mengintip tidak lagi berani bersuara. Beberapa bahkan menutup pintu rapat-rapat, berdoa dalam hati. Namun bisikan tetap terdengar. Benar, Dalipin telah bersekutu dengan sesuatu. Itu bukan lagi usaha biasa. Itu pesugihan. Dalipin terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Bayangan itu tiba-tiba berhenti, lalu perlahan menghilang, seolah menembus tanah dan menyatu dengan gelapnya malam. Angin berhenti, ayam-ayam mendadak hening, dan suasana kembali sunyi. Namun ketenangan itu justru membuat semakin mencekam. Dalipin masih terpaku, tubuhnya dingin dan gemetar. Ia tahu, malam itu ia tidak lagi sekadar berhadapan dengan ayam-ayam sehat atau keuntungan melimpah. Ia baru saja menatap wajah nyata dari kekuatan yang selama ini memberinya kekayaan. Di rumah-rumah sekitar, orang-orang tidak bisa tidur. Mereka tahu, ada sesuatu yang bersemayam di kandang Dalipin. Dan mereka juga tahu, cepat atau lambat, sesuatu itu akan menuntut harga yang lebih besar. Pagi itu, mentari baru saja naik di ufuk timur. Udara desa masih basah oleh embun, dedaunan berkilau terkena sinar keemasan. Namun suasana berbeda menyelimuti rumah Pak Dalipin. Tidak ada suara ayam berkokok seperti biasanya. Tidak ada riuh dari kandang besar yang selama ini menjadi kebanggaan Dalipin. Sunyi, terlalu sunyi, seolah ada yang dihapus dari kehidupan desa. Seorang tetangga yang lewat di jalan setapak depan rumah heran. Biasanya, sejak subuh, suara ayam Dalipin sudah membangunkan seluruh desa. Penasaran, ia mendekat ke arah kandang. Dari luar, bau amis menusuk hidungnya. Semakin dekat, bau itu semakin pekat, bercampur dengan aroma busuk yang membuat perut mual. "Pak Dalipin," panggilnya, namun tak ada jawaban. Dengan langkah hati-hati, ia menyingkap pintu kandang yang sedikit terbuka. Begitu pintu itu bergeser, pandangannya langsung membelalak. Jeritan panik keluar tak tertahan. "Astagfirullah. Tolong, warga, cepat kemari." Tak lama, orang-orang berdatangan. Satu persatu warga desa berlari, penasaran sekaligus takut. Mereka berkumpul di depan kandang. Bau anyir semakin jelas, membuat beberapa orang menutup hidung dengan kain. Di dalam kandang, tubuh Pak Dalipin tergeletak kaku di atas tanah. Matanya melotot, seolah terperangkap dalam ketakutan yang amat besar sebelum ajal menjemput. Seluruh tubuhnya penuh luka, bekas cakaran panjang seperti dicabik-cabik makhluk buas. Bajunya terkoyak, dan darah mengering di sekujur tubuhnya. Namun yang paling mengerikan bukan hanya tubuhnya. Di sekeliling jasad Dalipin, tanah becek bercampur darah, dan puluhan telur pecah berserakan. Isinya bukan kuning telur, melainkan cairan merah pekat, bahkan beberapa menggumpal menyerupai daging mentah. Ada telur yang seolah berisi potongan kecil seperti janin, mengeluarkan bau busuk menyengat.
Warga berteriak histeris. Ada yang langsung mundur, ada yang jatuh terduduk, ada pula yang berdoa sambil menangis. Suasana mendadak ricuh. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" ujar seorang bapak tua dengan suara bergetar. "Ayam-ayamnya? Kemana ayam-ayam itu?" tanya yang lain sambil celingukan. Mereka mencari-cari, membuka tiap sudut kandang, namun hasilnya nihil. Semua ayam Dalipin lenyap. Tidak ada satupun bulu, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Seakan seluruh kawanan ayam itu ditelan bumi bersama kengerian malam sebelumnya. Seorang pemuda berani mendekati jasad Dalipin, lalu mundur sambil terisak. "Ini bukan cakaran hewan biasa, lihat, bekasnya panjang, dalam, seperti kuku raksasa." Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. "Ini sudah kutukan. Dalipin sudah lama bermain dengan hal-hal gaib." "Benar, aku sering dengar suara aneh dari kandang ini. Sudah jelas, ini bukan usaha wajar. Makanya, semua ayamnya lenyap, yang tersisa hanya darah dan mayat." Suasana semakin tegang. Anak-anak diseret pulang oleh orang tua mereka, agar tidak melihat pemandangan mengerikan itu. Beberapa warga laki-laki mencoba menutupi jasad Dalipin dengan kain, namun darah terus merembes dari luka-lukanya. Hari itu, kabar kematian Dalipin menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang dari kampung sebelah pun berdatangan. Mereka ingin melihat langsung, sekaligus memastikan kebenaran cerita yang beredar. Semakin banyak orang yang datang, semakin kuat pula keyakinan bahwa kandang itu telah menjadi tempat bersemayam sesuatu yang tidak wajar. Sore harinya, setelah jasad Dalipin dimakamkan, warga berembuk. Tidak ada yang berani lagi mendekati kandang. Seorang dukun desa berkata dengan suara tegas, "Tempat ini sudah terikat dengan perjanjian gelap. Jangan ada yang mencoba membersihkan atau mengambil sisa-sisa di dalamnya. Biarkan kosong, jangan disentuh. Jika ada yang nekat, musibah bisa menimpa." Sejak saat itu, kandang Dalipin dibiarkan terbengkalai. Pintu kayunya tetap terbuka, papan-papan bambunya perlahan lapuk, atap sengnya berkarat. Namun setiap kali malam tiba, orang-orang desa mengaku mendengar suara samar dari dalam kandang. Suara ayam berkokok, kadang disertai tangisan lirih yang menusuk telinga. Tak ada yang berani lewat dekat kandang saat malam hari. Jalan kecil di sampingnya menjadi sepi, bahkan ketika bulan purnama bersinar terang. Orang-orang memilih memutar, meski harus menempuh jarak lebih jauh. Anak-anak diperingatkan agar tidak bermain di sekitar kandang, karena ada yang percaya roh Dalipin masih bergentayangan di sana, menunggu korban baru. Kisah itu menjadi bagian dari ingatan kolektif desa. Orang-orang menyebut kandang tersebut dengan nama Kandang Angker Dalipin, sebuah simbol keserakahan yang berakhir dengan maut. Dari mulut ke mulut, cerita ini terus diwariskan, menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari jalan pintas dalam menggapai kekayaan. Dan setiap kali angin malam bertiup membawa bau amis dari arah kandang itu, bulu kuduk warga selalu meremang. Mereka tahu, meski ayam-ayam Dalipin telah lenyap, kutukan yang ditinggalkannya masih tertinggal, menghantui desa hingga entah kapan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.